Tes, sudah kedengeran suaranya? Sudah, Bu. Oke, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera. Oke, di awal mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Setelah saya menjelaskan, kita buka sesi tanya jawab dan diskusi ya, sekaligus absensi. Oke, hari ini kita akan belajar nggak terlalu banyak ya. Slide-nya paling sedikit, ini hanya 16 slide. Kita akan belajar tentang salah satu metode penyelesaian turunan dengan menggunakan aturan rantai atau chain rule. Ya, barangkali beberapa sudah belajar terkait aturan rantai atau chain rule ini di SMA, gitu ya. Saya akan langsung mulai. Jadi yang menjadi dasar dari penyelesaian aturan rantai ini adalah turunan fungsi komposisi. Ya, jadi sebenarnya dasarnya aturan rantai ini ya dari turunan fungsi komposisi. Fungsi komposisi kita sudah belajar di sebelum UTS kalau nggak salah ya. Kita sudah belajar tentang fungsi komposisi yang bundaran-bundaran itu loh ya. Misalkan F bundaran G dari X gitu ya. Itu artinya sama dengan fungsi dari X gitu ya. Jadi Gx-nya disubstitusikan terhadap F. Nah, bagaimana kalau fungsi komposisi ini kita turunkan, gitu ya? Misalkan ini, Bu Puji punya ini. Fungsi Y sama dengan 3/2X. Untuk ini kan kita bisa rubah menjadi bentuk seperti ini ya. Ini artinya sama seperti 1/2 dikalikan 3X. Ini sama saja. Nah, bentuk ini merupakan fungsi komposisi dari fungsi Y setengah bikin susah, gitu ya. Kita misalkan sebagai U sama dengan 3X. Ya, di sini saya tuliskan, di mana U adalah 3X. Sehingga ketika diminta mencari turunan dari 3/2X atau setengah dari U, solusinya adalah gimana? Setengah dibiarkan, 3X turunannya 3, jadinya 3/2. Bu, ini kan nggak perlu repot-repot dimisalkan, dari sini kan sudah terlihat, Bu. Ini sama dengan 3/2X, turunannya ya jelas 3/2. Ya, ini contohnya memang terlalu mudah. Maksudnya bagaimana ketika kita menghadapi 3X ini ternyata fungsi polinomial yang cukup rumit. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa langsung menurunkan bentuk fungsi Y-nya. Jika contohnya seperti ini, memang masih bisa langsung diturunkan. Di per dx sama dengan 3/2. Seperti itu. Nah, namun ketika kita menghadapi fungsi yang lebih rumit, maka kita tidak bisa langsung menurunkan. Oke, kita asumsikan ini adalah agak rumit gitu ya. Jadi kita coba menggunakan aturan rantai di sini. Pertama, untuk menyelesaikan turunan dari fungsi ini, kita cari turunan dari dy per dx gitu ya, 3/2. Terus kemudian, oke, misalkan, kalau ini langsung ya, misalkan bentuknya tadi Y adalah setengah dari U, Bu. Setengah dari U. Bagaimana kita mencari turunan dari ini? Nah, ini kan fungsinya terhadap U. Nah, sedangkan yang dicari itu adalah dy per dx. dy per dx. Artinya, turunan dari fungsi Y terhadap X. Sedangkan di sini fungsinya adalah terhadap U. Tetapi U ini merupakan permisalan dari fungsi yang mengandung X. Artinya kita kan dua kali menurunkan. Ya, ini kita turunkan terhadap U dulu, terus kemudian yang U terhadap X kita turunkan terhadap X. Jadi gimana, Bu? Ya udah kita cari dy per du-nya berapa? Y sama dengan setengah U, kita turunkan terhadap U, berarti hasilnya adalah setengah. Terus yang U kita turunkan terhadap X, berarti du per dx 3X kan, turunannya adalah 3. Sehingga turunan dari dy terhadap X, ini ya,
DY terhadap X sama artinya dengan turunan Y terhadap U dikalikan turunan U terhadap X. Mengapa ini disebutkan aturan rantai? Karena di sini bentuknya akan rantai. Akan semakin banyak yang dimisalkan, rantainya akan semakin indah. Jadi berjejer-jejer. Ya, kita lihat ini kan menyerupai rantai ya. Yang serong sama-sama DU-nya. Misalkan kita 3 kali, berarti nanti yang serong misalkan DY per DU dikalikan DU per DV misalkan, dikalikan DV per DX. Nah, artinya kan 2 kali rantai. Nah, semakin banyak permisalannya, nanti akan semakin indah rantainya. Jadi seperti itu yang dimaksud aturan rantai. Kita akan menemukan nilai ini dengan cara bantuan mengalihkan ini dikalikan dengan ini. Dari mana? Dari U yang dimisalkan terlebih dahulu. Ini akan bisa sangat efektif kita gunakan pada fungsi yang rumit. Jika fungsinya bentuknya seperti ini saja, sebenarnya kita bisa langsung menggunakan. Tapi untuk memberi gambaran, saya beri contoh fungsi yang sederhana, supaya kalian bisa membayangkan. Oke, selanjutnya. Ini contohnya. Misalkan Y sama dengan 3X kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, ini gimana Bu turunannya? Nanti kalau kalian sudah luwes tangannya ya, ini nggak usah pakai aturan rantai, itu sudah selesai. Langsung dikalikan 2, 3X kuadrat plus 1 dikalikan 6X, kayak gitu. Nah, tapi jika memang belum luwes, maka ini kita perlu gunakan aturan rantai. Seperti apa, Bu? Yang bikin susah kita misalkan. Apakah itu? Ini. Jadi kita misalkan U adalah 3X kuadrat plus 1. Oke. Ya. Sehingga kita bisa mencari DU per DX. Diturunkan seperti biasa, berarti berapa? 6X. Turunan dari 1 kan 0. Ya, karena turunan dari konstan. Nah, sehingga fungsi yang awalnya Y sama dengan 3X kuadrat plus 1 kuadrat, dia itu menjadi Y sama dengan U kuadrat. Mengapa demikian, Bu? Karena 3X kuadrat per 1 sudah kita misalkan sebagai U. Seperti itu. Oke. Lalu kita cari turunan dari Y terhadap U. DY per DU sama dengan 2U. Nah, lalu kita sudah dapat turunan Y terhadap U serta turunan U terhadap X, maka kita apakan? Kita gandengkan sebagai turunan aturan rantai. Berarti untuk mendapatkan turunan dari Y terhadap X, maka kita perlu mengalihkan DY per U dikalikan U per D. Jadi yang akan kita cari nanti itu ada di paling ujung. Ini dan ini. Dan teknis yang kita gunakan caranya dia akan menyerupai rantai. Ya, ini cara mengingat-ingatnya. Oke? Sehingga DY per DU adalah 2U. Ya, 2U. Kemudian DU per DX. DU per DX adalah 6X. Oke, sehingga kita bisa selesaikan. Ini adalah berarti 12X, ya, kalikan U. U-nya apa? Kita kembalikan ke bentuk yang kita misalkan. U-nya adalah 3X kuadrat plus 1. Oke, U-nya langsung kita masukkan. 3X kuadrat plus 1. Hasilnya adalah 36X pangkat 3 ditambah 12. Bu, apakah ada cara lain? Dalam konteks ini, kita bisa juga menggunakan cara dikalikan terlebih dahulu dia, dikuadratkan terlebih dahulu. Itu pun juga akan lebih mudah. Jadi kita tidak perlu menggunakan aturan rantai. Kayak gimana? Pakai rumus ya. Ingat ya. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat. Ini yang lagi ini ya, yang lagi
Viral ya. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jangan lupa ditambahkan 2 kalikan A. B. Ya, sehingga bentuk Y kuadrat, Y sama dengan U kuadrat, yaitu ini ya, 9x pangkat 4 plus 6x kuadrat plus 1. Jika bentuknya sudah polinomial, kalau seperti ini, dia akan lebih mudah untuk diturunkan. Ya, pakai aturan turunan yang biasa. 36x pangkat 3 ditambah 12x ditambah 0. Turunan dari 1 adalah 0. Dan hasilnya sama. Jadi kita bisa menerapkan metode apapun yang sekiranya saudara lebih mudah, merasa lebih mudah. Jika memang lebih mudah disederhanakan terlebih dahulu, silakan disederhanakan, kemudian diturunkan seperti biasa. Jika lebih mudah menggunakan aturan rantai, silakan menggunakan aturan rantai. Itu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Itu Bu, saya mau tanya. Boleh, Itu kan silakan. waktu nentuin U-nya itu kan tadi kan 3x kuadrat plus 1. Nah itu kalau katanya yang U itu yang ada X-nya aja. Kok saya masih bingung itu kok dijadiin 1, apa U-nya itu yang 3x kuadrat plus 1. Bukan yang ada X-nya saja, tapi U itu adalah fungsi yang mengandung X. Ya, U itu fungsi yang mengandung X, artinya kalau ada konstanta juga enggak apa-apa. Kenapa di sini Bu Puji memisalkan 3x kuadrat plus 1? Di awal yang kita sudah pelajari kan bentuk X kuadrat gini ya. Turunannya apa? Kita yang belajar kan seperti itu. Nah, bentuk yang seperti ini langsung, itu kan kita tidak belajar. Artinya, bentuk 3x kuadrat plus 1 atau yang di dalam kurung, ini kan yang bikin kita susah. Padahal kita belajarnya bentuknya satu variabel dikuadratkan, kok ini ada bentuk polinomial yang dikuadratkan. Maka yang bikin susah tadi yang saya misalkan sebagai U. Jadi tidak harus yang X saja, yang satunya tidak. Tapi yang fungsi mengandung X itu artinya boleh mengandung konstan. Tapi di situ mengandung variabel X. Kayak gitu. Oh iya ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Yang lain? Silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Mas? Berarti kalau langsung dikuadratkan bisa ya? Bisa, langsung dikuadratkan bisa. Nah, kebetulan kan bisa. Kalau kebetulan bisa, kita bisa langsung dikuadratkan. Tapi seringkali kan kita ketemunya misalkan 3x kuadrat plus 1 pangkat 3 atau pangkat 4. Nah, kan itu kan susah ya untuk kita memangkatkan 3 atau memangkatkan 4. Jadi kalau bentuknya pangkatnya 2 ke atas, lebih baik menggunakan aturan rantai. Karena kan gampang kalau aturan rantai, tinggal dimisalkan yang dipangkatkan lalu kita gunakan aturannya. Ya, kalau selama dia pangkat 2 tidak masalah, langsung dikuadratkan. Ada lagi? Berarti intinya itu yang dimisahkan itu kayak yang apa ya Bu, yang ribet gitu ya Bu, biar kita itu hitungnya mudah. Betul sekali. Oh iya Bu. Oke. Lanjut? Lanjut. Oke. Nah, ini adalah teorema tentang chain rule tadi. Saya rasa sudah sudah nyampe ya, sudah nangkep lah ya. Jadi kalau secara resmi teoremanya bunyinya kayak gitu. Jika FU adalah fungsi yang diferensiabel pada titik U, di mana U tadi permisalan yang mengandung X tadi ya, tapi boleh ada konstannya, dan Dx tadi juga merupakan dapat diturunkan terhadap X, ya, dia harus dapat diturunkan terhadap X, maka fungsi komposisi, composite function itu adalah fungsi komposisi bentuknya seperti ini, dapat dituliskan seperti ini. Ya, turunan dari fungsi komposisi adalah turunan dari f gx dikalikan g aksen x, atau dengan kata lain bisa digambarkan dalam bentuk seperti ini. Lihat, ini yang dicarikan di y per dx itu sebagai ditempatkan di ujung.
Dan yang pembantunya, apa ya ini istilahnya, yang menolong untuk penyelesaiannya, dia akan menyerupai rantai. Makanya dia disebutkan sebagai aturan rantai. Ini definisi resminya. Ya, ini contoh yang lain. Nah, ini kita kan selama ini kan belajarnya berapa turunan dari cos X gitu ya. Nah, kenapa sekarang kita menemukan bukan cos X tapi cos ribet, yaitu cos T kuadrat plus 1. Kita kan nggak tahu Bu rumus ini. Nah, dengan demikian kita bisa memisalkan yang bikin susah ini sebagai U. Ya, U adalah T kuadrat plus 1. Sehingga bentuk XT menjadi cos U. Ya, bentuk X menjadi cos U. Di mana U-nya adalah T kuadrat plus 1. Kita cari turunan X terhadap U, dx terhadap U. Nah, kalau kita kan sudah belajar, kalau cos X turunannya min sin X. Kalau cos U turunannya min sin U. Gitu aja kan ya. Nih, selesai. Kemudian yang ini, DU kita turunkan terhadap T. DU per DT 2T. Langsung. Gampang. Lalu kita terapkan keduanya. Sehingga untuk mencari turunan X terhadap T atau dx per dt, kita untuk mencari turunan X terhadap T, kita bisa membantu menggunakan bantuan DU. Jadi kita cari dx per DU dikalikan DU per dt. Dx per DU dikalikan DU per dt. Min sin U dikalikan 2T. Ya. Ingat, U-nya jangan dikalikan 2T ya. Beda ya. 2T-nya bisa diletakkan di depan. Min 2T sin U-nya kita kembalikan. U-nya tadi apa ya? T kuadrat plus 1. Sehingga kita masukkan di sini. Sehingga turunan X terhadap T menjadi min 2T sin T kuadrat plus 1. Jadi kita nggak susah lagi. Kayak gitu. Selanjutnya, ini juga sama ya. Kita diminta cari turunan dari, misalkan saya sebutkan Y ya. Y sama dengan sin X kuadrat plus E pangkat X. Nah, diminta diturunkan terhadap X. Kan ini rumit ya. Jadi kita misalkan, kita tuliskan dulu. Y sama dengan sin, ya, sin X kuadrat ditambah E pangkat X. Ya. Tambah E pangkat X. Kemudian kita misalkan U adalah yang bikin susah. X kuadrat plus theta. Kok theta? Sorry. E ya tadi ya. Ini E. Ini E. Ini adalah E. Ini adalah E. Sehingga Y sama dengan sin U. Oke. Lalu kemudian kita apakan? Kita cari turunan Y terhadap U. Sin U turunannya cos U. Terus kemudian kita cari turunan U terhadap X. Sama dengan 2X. Ditambah E pangkat X. Oke, 2X ditambah E pangkat X. Sehingga ketika kita mencari turunan Y terhadap X, kok sama-sama ya kayaknya. Saya perindah dulu. Saya kayaknya perlu beli itu ya, yang touchscreen kayak Jerome Pauline ya. Jadi tinggal oret-oret ya. Pentap. Apa namanya? Pentap. Pentap. Itu pakai iPad nggak bisa kah? Saya ada iPad sebenarnya. Nggak tahu Bu, soalnya kan biasanya ada kayak disambungkan gitu ke komputernya, tapi kurang tahu saya juga. Iya ya, barangkali bisa biar nggak usah beli. Tapi harusnya murah ya, kan cuman perangkat nulis saja ya. Oke. Iya, kan beda. Mahalan iPad-nya ya. Oke, salah. Ini di Y per DX ya. DY per DX berarti sama dengan DY per DU dikalikan DU per DX. Seperti itu. Ya,
Ingat, ini adalah yang dicari, ini adalah perantaranya. DY per DU adalah, mana tadi? Ini, cos U. Sedangkan DU per DX adalah 2X plus E pangkat. Oke. Sehingga kita langsung bawa ke sini. Sip. Ya, punya kita kembalikan X kuadrat plus E pangkat X. Ini sama dengan ini. Nah, ini juga bisa kita pindah ke depan ya, supaya nggak rancu ya. Jadi, 2X plus E pangkat X ini adalah sebagai pengalinya cos ya. Dari cos X kuadrat plus mulai keganggu ya, mulai E pangkat. Oke, seperti ini. Any question? Sudah cukup ya? Belum, mantap. Ini juga sama, kita kan selama ini kan belajarnya turunan dari Y sama dengan E pangkat X. Nah, ini kita ketemu E pangkat cos X. Nah, gimana ini Bu? Pusing sudah ya. Kalau bikin susah, dia kita misalkan sebagai U. Ya, U adalah cos X sehingga Y menjadi E pangkat U. Kita cari DY per DU ya. DY per DU adalah apa? Ayo, turunan fungsi komposisi. Turunan dari E pangkat U. Turunan dari E pangkat U, ada yang ingat? E pangkat U. Ya, turunan dari E pangkat X kan E pangkat X. Jadi turunan dari E pangkat U adalah E pangkat U. Kemudian kita cari turunan U terhadap X. Karena tadi kita misalkan yang susah sebagai U. Cos X turunannya adalah min sin X. Oke. DY per DU kita dapat, DU per DX kita dapat, kita kalikan. Ya, ini kita kalikan. E pangkat cos X dikalikan E min sin. Dikalikan min sin X. Cos X tadi U-nya sudah dimasukkan. Ya, berarti sama dengan min E cos X dikalikan sin X. Selesai. Gampang ya, aturan rantai ya. Ini pun juga demikian. Yang bikin susah apa? Ini kita misalkan. Ya. Lalu kemudian aturan rantai dengan pangkat, dengan fungsi berpangkat. Saya rasa juga tidak masalah ya, sama saja langsung ke contoh aja. Nah, misalkan kita menemukan kayak gini. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kalau dia pangkatnya 2, sangat mudah. Kita bisa mengkuadratkan terlebih dahulu. Kalau pangkatnya 7, pusing kan? Wah, angel ini menguadratkan. Jadi pasti dia menggunakan chain rule. Dengan kita misalkan yang begitu susah ini, U adalah 5X pangkat 3 min X pangkat 4. Ini ya. Terus kemudian, sehingga kita anggap dia Y, gitu ya. Y-nya adalah U pangkat 7. Kemudian, kita cari apa? D. Y per DU. Turunan Y terhadap U. 7 dikalikan U pangkat 7 min 1, 6. Ya. Atau sama dengan kalau U-nya kita kembalikan, 7, U-nya adalah 5X pangkat 3 min X pangkat 4. Pangkat 6. Kemudian, U-nya adalah 5X pangkat 3 min X pangkat 4. Kita cari DU per DX sama dengan 15X pangkat 2 min 4X pangkat 3. Oke. Lalu kita kalikan keduanya. Untuk mencari DY per DX, kita perlu menyelesaikan DY per DU dikalikan
DU per DX. Oke. DY per DU adalah ini, ya. Kita masukkan di sini. Ya. DU per DX adalah ini. Kita kalikan di sini. Tinta 2. Lalu hasilnya gimana, Bu? Nah, seperti ini. Mana yang boleh dikalikan? Yang 15x kuadrat min 4x pangkat 3, dia boleh dikalikan 7. Tapi kalau Anda bikin susah mengalikannya, karena 15 kalikan 7 bego, biarkan seperti ini. Ini sudah benar. Seperti itu. Begitu juga untuk contoh yang kedua, 1 per 3x min 2, dia bisa kita tuliskan sebagai 3x min 2 pangkat min 1. Jadi ini kita misalkan sebagai U. DY sama dengan U pangkat min 1. Kita cari DY per DU, kita cari DU per DX, kita kalikan. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Gampang saya rasa. Ini juga demikian. Bu, kalau kayak gini kayak gimana? Nah, kita harus pahami dulu bahwa sin pangkat 5x itu artinya sin x pangkat 5. Ya. Sin 5x itu artinya sin x pangkat 5. Sehingga kita bisa memisalkan U sebagai sin x, lalu kita cari DU per DX berapa? Sin X diturunkan cos X. Ya, sedangkan bentuk Y menjadi U pangkat 5. Turunan dari Y terhadap U 5 U pangkat 4. Sehingga langsung kita kalikan. 5U pangkat 4, U-nya tadi apa? Sin X. Jadi 5U pangkat 4. Ingat, sin pangkat sin X pangkat 4 itu artinya sin 4X. Ya? Sehingga kita bisa tuliskan 5U pangkat 4 atau 5 sin pangkat 4 berarti 5 sin 4X. Ya. Kemudian DU per DX turunan dari sin X, dia adalah oh, kebalik saya ya. Oh ya, benar. U-nya adalah sin X, turunannya adalah cos X, benar. Ya. Jadi solusinya seperti ini. Oke. Bisa diterapkan di mana lagi, Bu? Nih, dibentuk kayak gini. Ini kan menarik ya. Pangkat ini kan yang bikin susah. Ini kita misalkan U. Kita gunakan aturan yang sama. Jelas saya rasa? Bu, bagaimana kalau bentuknya ini? Saya rasa juga sama ya. X, kita harus paham ini. X mutlak itu artinya akar X kuadrat. Kenapa demikian, Bu? Karena X-nya itu bisa negatif, bisa positif, mutlak itu. Tidak harus negatif, atau tidak harus positif. Sehingga bisa kita tuliskan sebagai akar dari X kuadrat. Turunan dari akar dari X kuadrat, oke, mana yang bikin susah? Ini, akar X kuadrat, ini kan artinya sama dengan apa? X kuadrat pangkat, akar itu adalah pangkat setengah. Bu, yang bikin susah X kuadrat, oke, kita misalkan X kuadrat sebagai U adalah X kuadrat, sehingga Y adalah U pangkat setengah. Oke, DY per DU adalah setengah, ya, U pangkat setengah min 1 min setengah. Sedangkan DU per DX adalah 2X. Lalu kita kalikan DY
per dx itu artinya sama dengan dy per du dikalikan du per dx. dy per du adalah setengah. U-nya adalah, kita kembalikan, x kuadrat pangkat min setengah. Pangkat min itu berarti berperan. Dikalikan, du per dx adalah 2. Ini bisa kita kalikan ya, coret ya. Berarti sama dengan x, saya jadikan pengali, saya pindah ke depan. X kuadrat pangkat min setengah itu artinya 1 per x kuadrat, ini ya, pangkat setengah. Ya, pangkat setengah kan akar. Berarti dia sama dengan x per akar x kuadrat. Akar x kuadrat dia adalah mutlak x, sehingga ini bisa menjadi x per mutlak x. Oke, any question? Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Ini juga sama ya, saya rasa sudah mirip. Dan welcome to. Ini biasanya lagi-lagi kalau ini offline, saya akan meminta saudara untuk maju. Dan kayaknya kalian harus tugas lagi, ya. Saya rasa rule-nya masih sama, ada 32 soal di sini. Silakan dibalik aja kayaknya. Yang NIM ganjil mengerjakan nomor genap, yang NIM genap mengerjakan nomor ganjil. Ya, coba dilihat ada yang sekiranya kurang paham bentuknya. Ini saya rasa sudah jelas semua, gampang. Hati-hati di sini ya. Hati-hati di sini. Dia menggunakan perkalian turunan. Ya, karena ada perkalian X dengan E pangkat min X. Hati-hati juga di sini. Dia adalah perkalian 1 plus 2X dengan E pangkat min 2X. Yang lainnya aman, saya rasa. Misalkan. Ini dimisalkan sin X-nya, ya. Ingat ini, sin pangkat 3X adalah sin X pangkat 3. 5 kali cos min 4X adalah 5 kali cos X pangkat min 4, ya. Misalkan. Gampang, saya rasa. Nah, ini yang agak menantang ya. Ingat, ini adalah perkalian dari fungsi, perkalian turunan fungsi, ya. Ini juga perkalian turunan. Namun, jika memang bisa disederhanakan, silakan disederhanakan sebelum diselesaikan. Ya. Ini perkalian turunan. Oke, seperti itu aja saya rasa. Jadi yang NIM genap mengerjakan soal ganjil, NIM ganjil mengerjakan soal genap. Jadi masing-masing mahasiswa mengerjakan 16 soal. Jadi saya rasa tidak terlalu berat. Nanti silakan di-blend untuk belajar ya. Uji kan terbiasa, soalnya diambil dari tugas-tugas yang diberikan. Oke, kira-kira kapan siap dikumpulkan? Rabu? Jam 10. Ya, Selasa atau Rabu gitu. Rabu jam berapa?